Tahun 2025 kemarin, gue menginjak usia 25 tahun. Di bayangan lo, untuk seseorang berusia 25 tahun, harusnya udah punya apa sih? Gue pernah baca di Instagram, postingan orang lah. Katanya umur 25 tahun harus punya tabungan 100 juta, harus punya mobil, bahkan ada yang bilang harus punya pasangan. Sambal pakai sekpa, bukan sekpa pakai sambal. Sekarang gue lagi makan di Gloria, lagi pengen banget makan sekpa. Pas baca itu, gue lumayan overthinking. Buat orang-orang yang lahir di keluarga yang semuanya serba berlebihan, mungkin bisa mencapai salah satu aja dari 3 yang disebutin itu nggak sulit. Tapi gimana kalau orangnya kayak gue dan banyak orang lain di luar sana yang lahir di keluarga yang pas-pasan? Buat hidup aja pas, bisa bayar uang sekolah aja udah bagus. Jangankan punya tabungan 100 juta, bisa punya uang untuk besok makan aja atau beli token listrik aja udah sujud syukur. Boro-boro mikir buat punya pasangan, kelangsungan hidup sendiri aja dipertanyakan ya. Kalau lo dengar gue ngomong gitu barusan, lo pasti akan mikir atau bertanya-tanya, masa sih hidup lo kayak gitu? Nggak apa-apa, bisa dimengerti kok. Cuma mau ngingetin aja, yang lo lihat hanyalah sebagian kecil yang gue kasih lihat, yang emang gue publish untuk publik. Ini gue bukan mau adu nasib, cuma mau sharing aja. Gue lahir di keluarga yang, cukup aja lah. Waktu itu lumayan berkecukupan. Nggak ngepas banget, tapi ya nggak berlebihan sekali. Singkat cerita, dari usia gue 8 atau 9 tahun sampai sekitar 14 tahun, kondisi keluarga gue terus menurun. Dan puncak kesulitannya dimulai dari gue usia 15 tahun. Dari yang dulu punya supir, ada asisten rumah tangga 2-3 orang, punya rumah tinggal, punya mobil, sampai akhirnya semua itu hilang. Penyebabnya apa? Ya gagal mengelola emosi dan ngatur finansial. Mulai usia 15 tahun, gue tinggal sama tante. Nyokap ngekos, bokap berusaha nyari peruntungan di luar kota. Gue lahir sebagai anak tunggal, jelas sangat dimanja dan overprotective. Nggak boleh kemana-mana sendiri atau pergi jauh-jauh. Tapi kalau kondisi finansial memburuk, gimana bisa mempertahankan idealisme kayak gitu? Apalagi tinggalnya bukan sama keluarga inti. Ya, jadi dari situ gue mulai belajar untuk ke sekolah sendiri naik Transjakarta. Dulu bisa nabung dari uang jajan yang dikasih orang tua. Sekarang mau jajan pun harus berusaha dulu jualan makanan di sekolah. Untungnya tante gue waktu itu berbaik hati mau biarin gue jualin arem-arem bikinannya dia dan keripik singkong, ya adalah merek itu gitu ya, di sekolah. Dia cuman ambil modal, untungnya buat gue jajan. Bayar uang sekolah pun, ya gitu deh. Kadang lancar, kadang perlu bantuan saudara dulu. Sempet satu kali gue hampir gak bisa ikut ujian akhir karena belum bayar uang sekolah. Yang gue lakukan waktu itu adalah berusaha nyari uang sendiri lewat ngajar les anak SD. Sayangnya keberuntungan gak langsung berpihak ke gue. Perlu waktu beberapa bulan sampai akhirnya gue punya murid. Selain jualan di sekolah dan ngajar setelah selesai sekolah, di hari Sabtu atau Minggu, gue sering ngambil job wedding organizer. Dan semua itu gue jalanin selama kurang lebih 2 tahunan selama SMK. Lulus SMK, gue langsung bekerja ke Kalimantan demi mencari uang dan gak bebanin orang tua gue dengan kuliah. Harapannya waktu itu mau ngumpulin biaya sendiri untuk menuhin cita-cita kuliah ke Taiwan atau China. Apakah terkabul? Oh tentu saja tidak. Gue akhirnya kuliah 2 tahun kemudian pas balik ke Jakarta. Kuliah online di salah satu kampus swasta. Dan itu pun sambil kerja. Alasannya kenapa milih online? Simple, lebih murah dari kuliah program reguler. Dan gue juga bisa fleksibel kerja. Setelah resmi kerja korporat sejak 2018, gue mulai ambil tanggung jawab lebih bantuin orang tua. Dari yang awalnya ngasih bulanan aja ke nyokap dan jumlahnya sedikit banget,
bayarin beberapa kebutuhan rumah tangga, akhirnya terus berlanjut ke bantu orang tua ngelunasin utang mereka satu persatu. Dan mulai support bulanan buat kedua orang tua gue. Dan of course jumlahnya mulai bertambah sedikit demi sedikit. Gue juga mulai bisa support lebih banyak lagi kebutuhan di rumah. Kebetulan saat ini pun orang tua gue udah gak terlalu aktif bekerja. Ya karena faktor U. Dari SMK sampai beberapa tahun lalu, gue jarang banget ngumpul dan main sama teman-teman. Selain karena kondisi finansial, ya karena keterbatasan waktu juga. Mending waktunya dipakai buat kerja aja. Beruntungnya gue punya teman-teman yang pengertian. Teman gue gak banyak dan mereka juga tersebar di berbagai negara. Tapi satu kesamaan mereka adalah low maintenance friendship. Kita ketemu bisa setahun sekali atau 2 kali. Jarang banget chattingan, tapi setiap ketemu selalu ngerasa kayak bisa cerita apa aja dan bisa jadi diri sendiri. Nggak perlu pura-pura kuat atau bisa ngadepin atau nyelesain semuanya sendiri. Kayak yang biasanya gue tunjukin ke bokap nyokap. Ya maklum deh, anak tunggal. Dan mereka juga udah termasuk lansia. Good morning sunshine. Jadi hari ini kan sebenarnya long weekend ya, Jumat sampai Minggu. Kita emang gak ada rencana kemana-mana kan. Tapi nyokap tuh kayak kita gak kemana-mana nih, hiburan. Terus akhirnya gue kayak ya udah yuk, mau nggak ke Bogor jalan pagi. Dan sebenarnya ini kita udah kesiangan karena sekarang jam 6 lewat. Dan we're still home. Nah kita kesana mau naik KRL, moda transportasi yang murah dan cukup nyaman ya bisa dibilang. Jadi we'll see. Nanti sampai di sana jam 8, perkiraan gue sih jam 8 ya. But yeah, let's figure out. Mau kemana? Bogor. Ngapain? Kulineran. Terus? Olahraga. Wih, Jalan-jalan aja. Refreshing. Belum lagi kalau pas mereka lagi berantem dan gue cuma satu-satunya orang yang harus dan bisa menengahi mereka. Biar jangan lanjut berantem dan jangan ngiri-ngirian satu sama lain karena kelihatannya gue lebih memihak ke si ini atau si itu. Mau sesedih, semarah apapun gue ke mereka saat itu, gue gak bisa nunjukin karena ya yang mereka punya cuma gue. Kalau bukan cerita dan diluapin ke gue, mereka bisa luapin atau cerita ke siapa? Wong anaknya cuma satu. That's why I feel very grateful for my friends. Even though kita jarang ngobrol, tapi di saat gue benar-benar perlu tempat cerita, they are there for me. Apakah gue marah sama kondisi dan keadaan? Kecewa nggak sama Tuhan? Atau sama orang tua? Kalau ditanya sekarang, jawabannya enggak. Tapi kalau ditanya pernah atau enggak, jawabannya pasti pernah. Mustahil lah kalau gue bilang enggak pernah. Itu namanya gue bohong. Apakah kondisi mental dan emosional aman? Sekarang puji Tuhan aman. Dulu, wah enggak karuan. Stres, depresi, marah, kecewa, sinis, negative thinking terhadap dunia. Waktu itu mikirnya, wah, I'm the most miserable person in the world. Nobody has it worse than me. Halah, itu pas lebay dan pikiran gue masih sangat-sangat tertutup ya. Maklum, waktu itu gue masih lebih bocah. Mau ke psikolog atau psikiater pun gak bisa. Karena waktu itu mental health issue belum senormal dan se-accessible sekarang. Dan yang kedua, lagi-lagi tentunya karena kondisi finansial. Yah, masih untung deh gue gak pelarian ke yang enggak-enggak, yang aneh-aneh. Beruntungnya waktu itu walaupun gak bisa cari bantuan profesional, tapi gue aktif cari bantuan lewat bacaan buku-buku self-help. Kondisi 1-2 tahun terakhir sebelum menginjak usia 25, puji Tuhan cukup membaik ya. Dan sekarang udah mulai bisa nafas dikit. Nggak cuman mikirin kelangsungan hidup, tapi udah mulai bisa mikirin kualitas hidup. Jadi lewat cerita ini, mari kita kembali ke topik di awal. Umur 25 sebenarnya harus punya apa sih? Menurut gue, umur 25 tahun itu bukan harus punya tabungan 100 juta.
Bukan harus punya mobil, apalagi punya pasangan. Hidup sendiri benerin dulu, baru mikirin pasangan ya. Umur 25 tahun itu harus punya mental baja. Nggak cengeng, tahan banting menghadapi kerasnya dunia dan hidup. Kita emang harus positive thinking dan afirmasi yang baik-baik. Itu betul, gue 100% setuju. Tapi memang kenyataannya dunia itu kejam. Dunia nggak akan nungguin lo. Lo sendiri yang harus berusaha untuk bertahan hidup dengan cara sebaik mungkin yang lo bisa dan tahu, tanpa bermaksud sengaja nyakitin orang lain. Hidup manusia nggak ada yang tahu. Lo bisa hidup nyaman, enak, baik saat ini. Tapi besok, apakah lo yakin 100%? Dijamin pasti nyamannya sama. Pasti sama enaknya, sama baiknya. Lebih baik untuk punya mental baja dan tahan banting dulu sebelum amit-amit harus ngerasain bantingan hidup beneran. Umur 25 tahun itu harus punya kecerdasan emosional, EQ gitu ya, dan kemampuan regulasi emosi yang baik, yang bisa kelola kapan perlu marah, kapan perlu ngomong baik-baik. Apa yang perlu dikomunikasiin, apa yang gak perlu dibicarain. Kapan lo perlu ladenin orang yang bikin lo kesel walaupun argumennya salah. Kapan lo perlu diamin orang-orang yang gak mau ngalah. Lo bisa aja hadapin orang yang argumennya salah tapi terus ngotot. Cuma buat apa? Apakah lo bisa mengubah pikiran orang itu? Orang lain gak akan pernah bisa berubah kalau bukan karena keinginan mereka sendiri. Mau dipaksa kayak apapun, gak akan bisa. And it's very important that you learn to not throw tantrum when things don't go your way. Termasuk kalau kelakuan orang lain gak sesuai yang lo harapkan. Umur 25 tahun itu sebaiknya, kalau bisa, punya keluarga yang hangat, keluarga yang bisa komunikatif satu sama lain. Keluarga di sini gak harus soal lo menikah dan punya keluarga kecil sendiri ya. Bisa juga orang tua atau kakak adik lo. Kalau belum bisa punya keluarga sendiri yang hangat, usahain untuk punya teman sendiri yang dekat dan suportif. Jumlahnya gak harus banyak, gak harus juga ngobrol chattingan setiap hari. Well, kalau bisa ya bagus. Tapi kalau enggak, ya gak apa-apa banget. Normal. Hidup di usia 20-an udah bukan lagi ngurusin pertemanan aja. Tapi ada banyak hal adulting lain. Umur 25 tahun itu harusnya punya visi dan semangat. Gue gak bilang lo harus muluk-muluk punya mimpi besar jadi miliarder atau jadi ini itu. Kalau lo punya, bagus, silahkan lanjutkan. Gak punya mimpi setinggi itu pun gak apa-apa. Asalkan tetap punya visi mau dibawa kemana hidup lo ini. Karena sejatinya setelah kebutuhan dasar kita manusia terpenuhi dalam hidup, kita pasti akan mulai memikirkan tentang kualitas hidup. Itu lumrah, sangat manusia. Kualitas di sini nggak cuma soal tidur nyenyak, badan sehat, liburan atau healing terus tiap bulan, tapi lebih ke lo mau ngapain dalam hidup. Apa yang dikejar dan jadi tujuan utama. Apakah lo mau bekerja atau berbisnis atau tinggal di lintas negara atau di luar negeri? Apakah lo mau jadi dosen, ngajar di kampus-kampus misalnya? Atau apakah lo mau jadi chef di hotel bintang 5? Semua orang harus punya visi kemana hidupnya mau dibawa. Bahkan ketika hasil akhirnya belum tentu sesuai sama apa yang lo inginkan, kayak misalnya lo mau tinggal di luar negeri atau mau jadi chef hotel bintang 5. Tapi sepanjang perjalanan lo berusaha menuju ke sana, pasti ada banyak banget pelajaran yang lo dapetin. Entah akhirnya lo berakhir tinggal di Indonesia aja, tapi ternyata punya pekerjaan yang bikin lo bolak-balik luar negeri terus misalnya. Atau ternyata lo berakhir jadi private chef-nya orang-orang crazy rich, bukan di hotel bintang 5. Yang jelas, those things are way much better than your place now. Dan tenang aja, lo gak akan pernah stuck di satu tempat selama lo selalu mau belajar hal baru dan coba hal baru. Dunia akan selalu berubah. Segala hal selalu berubah, termasuk diri lo sendiri. You will go to places, as long as you have the spirit and the vision. So, the next time you hear society pressure you,
Umur 25 tahun harus punya ini, punya itu. Please know that those are bullshits. Nggak apa-apa banget lo belum punya semua itu di usia 25 tahun. Punya tabungan 100 juta pun, punya mobil pun, bahkan punya pasangan pun, nggak menjamin hidup gue baik-baik aja. Juga nggak menjamin masa depan gue akan cerah. Yang bisa menjamin bahwa gue akan baik-baik aja, ya kualitas diri gue sendiri. Yang bisa menjamin masa depan cerah, well, nggak ada. Karena kita hidup di masa sekarang, bukan masa depan, apalagi masa lalu. Jadi, berapapun usia lo yang nonton ini sekarang, live your life to the best for now. Lakuin sebaik mungkin apa yang ada di hadapan lo. Tetap bikin rough plan, directions, where things should head up. Tapi jangan terlalu terpaku sama peta yang lo buat sendiri. Karena Tuhan dan semesta lebih tahu dari lo. Cukup punya niat baik dan lakukan yang terbaik. Niscaya apa yang baik juga akan menghampiri lo. Wow, what a long video this time. Well, see you in the next video.